Bupat maju, jadi kabeh maju. Saya beri maju. Maka apa mati? Waktunya 20 menit. Kalau 20 menit, kemudian di 20 menit. Lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak narasumber, Bapak pemakalah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak Pengawas Utama, Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Sesi pertama untuk penyampaian laporan PPK akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Karyono MPD dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan metode kooperatif learning tipe snowball rolling bagi kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Gomong semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Nanti pesertanya dulu ya. Nanti settingan acaranya atau susunan acaranya pertama penyampaian makalah kurang lebih 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan yang nanti akan disampaikan oleh pembahas utama Bapak Bambang. Tanggapan dari peserta dulu. Tanggapan dari peserta dulu. Kemudian setelah itu sebagai penutup kita kesimpulan dari penyampaian materi ini adalah penyampaian pembahasan dari pembahas utama berkaitan dengan materi yang nanti disajikan. Jadi nanti pertama pemaparan, terus tanggapan beberapa peserta, setelah itu dijawab, baru nanti dilempar ke pembahas. Pembahas nanti ada beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih. Satu termin, setelah itu lanjutkan ke yang berikutnya, itu juga sama. Sehingga nanti dokumentasinya satu paket. Satu termin saja nih. Untuk satu termin boleh tidak, maksudnya ini satu lingkaran tadi. Gitu. Dari itu sampai itu sudah di satu. Sehingga nanti mau dipotong dokumentasinya sudah kelompok gitu. Dari mulai presentasi sampai dengan pembahasan. Oke, akan coba. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami ulangi penyampaian materi. Setelah itu nanti ada tanggapan, pertanyaan dan sebagainya dari peserta. Setelah itu dijawab oleh makalah, kemudian baru dilanjutkan dengan pembahasan. Untuk itu mari kita mulai karena waktu juga sudah cukup siang dan ini ada 3 makalah. Waktu sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Andes Karyono MPD untuk menyampaikan makalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Bambang Purnomo, selaku pembahas utama dan sekaligus salah satu anggota tim penilaian angka kredit guru Kabupaten Kebumen yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Gomong dan SMK Negeri 1 Gomong sebagai peserta seminar pada hari ini. Langsung saja mengingat waktu Bapak sekalian. Judul yang kami ajukan atau kami paparkan adalah tadi sudah disampaikan, upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan metode cooperative learning tipe snowball throwing bagi siswa kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Gomong semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kondisi atau masalah. Pertama, rata-rata 2 kali ulangan harian kelas 10 MIA 1 masih di bawah KKM. Selama pembelajaran siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini diduga
Pertama, siswa menganggap mapel PPKN kurang penting karena bukan termasuk mapel ujian nasional. Yang kedua, mungkin atau diduga karena model pembelajaran yang selama ini kami gunakan itu bersifat teacher center atau terpusat pada guru, hanya bentuknya ceramah dan tanya jawab. Nah, aktifan siswa itu dimungkinkan atau diduga atau saya duga karena dua hal tadi. Oleh karena itu, saya pribadi untuk mengatasi kesulitan belajar anak ini atau rendahnya prestasi belajar ini akan menerapkan model yang berbeda dari model sebelumnya dengan menggunakan cooperative learning tipe snowball throwing. Dengan pertimbangan, cooperative learning tipe snowball throwing adalah suatu tipe pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama siswa. Karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, tapi juga menulis, bertanya atau berbicara, akan tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik. Di sini akan menimbulkan suatu kondisi yang menyenangkan pada anak. Dari latar belakang tadi, kami mengidentifikasi beberapa masalah, antara mengapa banyak siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran PPKN khususnya. Mengapa aktivitas siswa rendah dalam proses pembelajaran? Mengapa hasil belajar siswa akhirnya rendah? Faktor apa yang menyebabkan aktivitas siswa rendah? Faktor apa yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah? Apakah penjelasan materi pembelajaran cukup dipahami siswa? Apakah guru dapat mengajak siswa belajar secara aktif pada saat proses belajar mengajar berlangsung? Apakah dengan memanfaatkan model pembelajaran yang berbeda dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa? Lalu bagaimana memperbaiki pembelajaran agar hasil belajar siswa itu bisa meningkat? Apa tindakan yang harus dilakukan guru agar hasil belajar siswa yang itu bisa dapat meningkat? Ini antara beberapa identifikasi masalah yang kami temukan. Nah, dari identifikasi masalah tadi kami memfokuskan pada penelitian ini hanya pada upaya guru meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa kelas 10 NIA 1 SMA Negeri 1 Gembong tahun pelajaran 2013-2014 melalui penggunaan metode cooperative learning tipe snowball throwing. Rumusan masalahnya dari permasalahan yang tadi kami ajukan adalah pertama, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menggunakan metode cooperative learning tipe snowball throwing. Materi, khususnya pada materi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, siswa kelas 10 NIA 1 SMA Negeri 1 Gembong semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menggunakan metode cooperative learning tipe snowball throwing, khususnya pada materi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45, siswa kelas 10 NIA 1 SMA Negeri 1 Gembong semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umumnya tentu saja adalah untuk meningkatkan hasil belajar PPKN pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gembong khususnya NIA 1. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan hasil belajar PPKN tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45, siswa kelas 10 NIA 1 SMA Negeri 1 Gembong semester 1 tahun 2013-2014. Manfaatnya kami bisa berharap secara teoritis ini memberikan manfaat untuk meningkatkan hasil belajar, praktis meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dan bisa meningkatkan hasil belajarnya. Manfaat bagi guru, suatu upaya menawarkan alternatif model pembelajaran khususnya pada guru PPKN dan umumnya pada guru yang lain yang mampu untuk meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajarnya. Meningkatkan kualitas komunikasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kajian teori dari penelitian ini meliputi kajian terhadap apa itu hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
Kemudian apa itu dan bagaimana pembelajaran cooperative learning tipe snowball drawing. Yang tadi kami sudah sampaikan sepintas, ini kami duga atau saya duga akan bisa meningkatkan aktivitas yang akhirnya meningkatkan hasil belajar. Dalam penelitian ini didasari pada suatu kerangka berpikir. Pada kondisi awal, guru atau peneliti khususnya saya belum menerapkan pembelajaran snowball drawing, sehingga siswa hasil belajarnya rendah, di mana rata-rata ulangan hariannya itu masih di bawah KKM. Kemudian saya lakukan tindakan. Yang pertama adalah menerapkan pembelajaran snowball drawing, cooperative learning tipe snowball drawing, pada siklus pertama untuk kelompok besar. Artinya siswa dikelompokkan dalam kelompok besar, di mana satu kelompok sekitar 8 anak. Kemudian pada siklus kedua diterapkan model pembelajaran snowball drawing secara kelompok kecil, di mana siswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang anggotanya satu kelompok hanya 4 orang. Dari tindakan ini, saya duga melalui penerapan pembelajaran snowball drawing akan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Ini kerangka berpikir peneliti. Hipotesa tindakan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, kami mengajukan suatu hipotesa melalui pembelajaran cooperative learning tipe snowball drawing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, siswa kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Bogor semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Metodologi penelitian sebutlah saja. Tempat yang kami gunakan penelitian adalah SMA Negeri 1 Bogor, khususnya kelas 10 MIA 1. Subjek penelitiannya adalah khususnya kelas 10 MIA 1. Tapi untuk menghindari kesan anak mendapatkan perlakuan khusus, kami berlakukan untuk seluruh kelas, sehingga anak kelas 10 MIA 1 itu tidak ada perasaan dijadikan objek. Teknik dan alat pengumpul data, teknik yang kami gunakan adalah menggunakan teknik hasil belajar. Alat untuk mengumpulkan data berupa tes objektif yang disusun oleh peneliti berdasarkan rancangan pembelajaran dan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes ini dibuat berdasarkan silabus yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tes hasil belajar digunakan untuk mengambil data hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam bidang 22. Sebelumnya tes ini kita uji validitasnya, di mana uji validitas yang kami gunakan adalah pertama validitas isi, di mana tes hasil belajar PPKN diuji menggunakan uji validitas konten isi yang disusun berdasarkan sistem penilaian, tujuan pembelajaran dan silabus mata pelajaran PPKN yang dituangkan dalam bentuk kisi-kisi soal. Kemudian kami uji juga validitas butirnya menggunakan rumus korelasi produk momen dari produk. Yang ini hasilnya ada pada lampiran 32. Dari 29 pertanyaan terdapat 4 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid. Yang ini nantinya kami buang untuk tidak kami jadikan sebagai alat tes. Di samping itu kita adakan uji reliabilitas instrumen. Tes hasil belajar menggunakan rumus Kader reduction 20 atau disingkat dengan KR20. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan KR20 diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,945 yang hasil tersebut setelah dikonsultasikan dengan R tabel itu pada tingkat signifikansi 5% dengan N32 diperoleh hasil sebesar 0,349. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir tes hasil belajar tersebut berdasarkan KR20 itu dinyatakan reliable atau memiliki reliabilitas yang tinggi. Analisa data kami menggunakan analisa data dengan deskriptif. Prosedur penelitian dilaksanakan 2 siklus yang masing-masing siklus
ada langkah-langkah atau 4 langkah meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi atau evaluasi. Tahapan ini akan berulang kembali pada siklus berikutnya. Ya. Setelah kami melakukan penelitian selama 2 kali siklus yang kami ajukan, diperoleh data sebagai berikut. Sebagai hasil pembahasan, pertama deskripsi kondisi awal. Secara singkat, daftar nilai ulangan harian pertama dan ulangan harian kedua dari siswa kelas sebelumnya 1 dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut. Tertinggi nilai per ulangan harian pertama 90, nilai ulangan harian kedua malah turun jadi 88, terendah 59, terendah ulangan harian kedua 56, rata-rata 70, rata-rata ulangan kedua 69, anak tuntas pada ulangan harian pertama 9, pada ulangan harian keduanya 8, dan tidak tuntas 22, 23. Ini kondisi awal sebelum kami memperlakukan pembelajaran dengan snowball drawing. Setelah kami memperlakukan model pembelajaran snowball drawing dengan kelompok besar, setelah kami uji kembali, hasilnya meliputi sebagai berikut. Tertinggi 92, terendah 64, rata-rata mencapai 7831, tuntas ada 14 anak, tidak tuntas ada 18 anak. Sehingga ada sedikit peningkatan dalam hal capaian hasil belajar. Sebagai refleksi atau kondisi artinya bisa dipaparkan pada saat tindakan awal belum menggunakan model ini, setelah siklus 1 telah menggunakan model snowball drawing. Dalam proses belajar mengajar sebelumnya kurang menyenangkan bagi siswa, hal ini bisa dilihat hanya 32% siswa yang aktif dan 68% siswa bersifat pasif. Setelah pembelajaran kami lakukan dengan siklus pertama, ada peningkatan dalam hal aktivitas siswa walaupun belum maksimal. Ya. Sekitar 72% siswa aktif, 38% siswa pasif. Ini sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dari kondisi ini bisa dilihat terdapat peningkatan proses pembelajaran. Siswa aktif meningkat, yang pasif menurun. Kemudian peningkatan aktivitas siswa ini disebabkan adanya sanksi. Karena di dalam tipe snowball drawing ini kami membuat langkah-langkah, diantaranya ada sanksi bagi yang misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sanksinya ya yang menyenangkan antara lain dalam bentuk menyanyi lagu wajib yang selama ini sementara anak justru melupakan. Ini sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme. Dan masih ada anak yang dalam kelompok besar, karena kelompoknya besar, itu mengandalkan pada anggota kelompok lain, sehingga istilahnya hanya jadi bawang kosong. Nah, hasil belajar bisa dilihat adanya peningkatan. Dari sebelumnya nilai terendah 56, nilai terendah pada siklus pertama mencapai 64 dan seterusnya. KKM yang tuntas itu bisa mencapai 18, sebelumnya hanya 8. Dari kondisi perbandingan ini, kami menduga adanya peningkatan yang cukup tinggi. Ini disebabkan karena penggunaan metode yang tepat, juga ada peningkatan aktivitas dan minat siswa dalam pembelajaran. Karena nanti akan mendapatkan pertanyaan dari temannya, dan kalau tidak bisa menjawab, dia kena sanksi. Tidak hanya dia yang kena sanksi, tapi kelompoknya juga. Sehingga seakan-akan dia itu bertanggung jawab terhadap kelompok. Ini. Kemudian deskripsi hasil siklus 2. Setelah kami adakan penerapan pembelajaran snowball drawing dengan siklus 2, di mana jumlah kelompok kita batasi atau kita kurangi, ya, itu ada terjadi peningkatan. Ini siklus 2, ini siklus 1, salah ini. Kalau ini adalah siklus 1, ini tadi hasil siklus 2. Ada peningkatan di mana tertinggi 92, tadinya di siklus 1, pada siklus 2 mencapai 96 dan seterusnya.
kondisi pada siklus 1 dan kondisi pada siklus 2 kalau dibandingkan atau disandingkan, maka terdapat adanya peningkatan sebagai berikut, di mana dalam tindakan yang kami lakukan di siklus 1 kelompok besar, di siklus 2 menggunakan kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran, pada siklus 1 pembelajaran sepertinya lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa yang cukup meningkat walaupun belum maksimal tadi saya sampaikan. Sekitar 72 siswa aktif dan 38% siswa pasif. Pada siklus 2 dengan kelompok kecil ini meningkat lagi, di mana keaktifan siswa meningkat menjadi 91,6% karena semuanya hampir aktif. Sedangkan yang non atau yang tidak aktif itu mencapai sekitar 9,4%. Refleksinya, terdapat peningkatan proses pembelajaran, yaitu siswa yang aktif meningkat dan yang pasif semakin berkurang. Pada kondisi siklus 1 siswa aktif 72%, pada siklus 2 siswa aktif mencapai 91,6%. Peningkatan keaktifan siswa antara lain disebabkan adanya saksi tadi juga yang salah dalam menjawab pertanyaan kelompok tetap kami lakukan, dan pembagian dalam kelompok kecil, sehingga bila tidak aktif dia akan ketahuan atau akan merasa malu karena kelompoknya langsung bisa dilihat. Kalau kelompok 8 kan kadang-kadang mungkin ada yang tadi berlindung pada aktivitas teman yang lain. Karena kelompoknya kecil itu semakin aktif karena dia akan malu kalau tidak ikut kegiatan. Dari hasil belajar juga ada peningkatan, di mana pada siklus pertama nilai terendah 64, nilai tertinggi 92, rata-rata 7831, siswa tuntas KKM sebanyak 18 siswa. Pada siklus kedua, nilai terendah mencapai 66, nilai tertinggi 96, rata-rata 8363, siswa tuntas mencapai 29. Refleksinya, terdapat peningkatan hasil pendidikan siswa di mana nilai terendah mencapai 64 dari 64 menjadi 66, nilai tertinggi dari 92 menjadi 96. Nilai rata-rata dari 7831 menjadi 83,63, tuntas KKM dengan KKM 76 dari 18 siswa menjadi 29 siswa. Di sini terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena selain penggunaan metode yang tepat, juga ada peningkatan aktivitas dan minat siswa dalam pembelajaran. Nah, pembahasan. Kita sandingkan antara kondisi awal, kondisi siklus 1 dan siklus 2, di mana tadi kondisi awal masih bersifat teacher center, kondisi siklus 1 sudah cooperative learning, snowball drawing tapi dengan kelompok besar, dan kondisi 2 atau kondisi siklus 2 cooperative learning, snowball drawing, kelompok kecil. Proses pembelajaran bisa dibandingkan di mana pada kondisi siklus 1 dibanding siklus 2, kondisi siklus 1 dibanding kondisi awal, maka ada peningkatan dalam hal keaktifan siswa sebagaimana tadi sudah kami uraikan. Dan di sini kami paparkan perbandingannya. Siswa aktif pada kondisi pertamanya 32, di kondisi siklus 1 72%, di kondisi siklus 2 mencapai 91,6%. Khusus pada perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2, refleksinya terdapat peningkatan proses pembelajaran yang tadi sudah kami utarakan, di mana siswa aktif di siklus 1 hanya 32, di siklus 2 bisa mencapai 72%. Siklus 1 siswa aktif 72%, di siklus 2 mencapai 91,6%. Demikian juga hasil belajarnya. Hasil belajar kalau disandingkan antara kondisi awal siklus 1 dan siklus 2 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Ini terlihat dari data-data yang kami peroleh atau kami dapatkan selama penelitian tadi, baik peningkatan aktivitas maupun peningkatan dari hasil belajar. Nah, secara rinci pembahasan daripada hasil penelitian kami terkait dengan proses belajar, keaktifan siswa
Mengikuti kegiatan proses pembelajaran bisa dilihat dari grafik yang terpampang. Pada awal siklus 1 dan siklus 2 terjadi kenaikan aktivitas secara persentase. Kemudian hasil belajarnya juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana rata-rata di kondisi awal sebelum kami menerapkan metode snowball itu hanya mencapai 69, pada siklus 1 mencapai 78,31, dan pada siklus 2 mencapai 83,63. Dari pengamatan terhadap hasil belajar pada kondisi awal siklus 1, siklus 2, ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada awal hanya 8 siswa yang tuntas. Siklus 1 mencapai 18, siklus 2 mencapai 29. Walaupun ini kami memang masih tetap belum merasa puas karena yang tuntas masih, atau yang belum tuntas masih ada. Namun batasan tuntas yang sekitar 3 anak itu masih dalam batas toleransi baik. Nah, secara umum hasil penelitian bisa dilihat atau disajikan pada grafik sebagai berikut. Aktivitas siswa, hasil belajar siswa, ketuntasan belajar siswa dari siklus awal 1 maupun 2. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Saya kira bisa dilihat ya, dan di makalah yang kami sampaikan juga sudah ada. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mengambil sebuah kesimpulan. Berdasarkan ramp-up pendahuluan kajian teori dan pengajuan hipotesis serta hasil penelitian pembahasan, maka disimpulkan pertama, pembelajaran PPKN menggunakan metode cooperative learning tipe snowball drawing sangat menarik dan menyenangkan bagi siswa karena pendekatan yang digunakan memadukan pendekatan komunikatif, integratif, dan keterampilan proses. Kegiatan melempar bola pertanyaan ini akan membuat kelompok menjadi dinamis karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bertanya, atau berbicara, tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik, yaitu menggulung kertas dan melemparkannya pada siswa lain. Dengan demikian, tiap anggota kelompok akan mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan dari temannya yang terdapat dalam bola kertas. Dengan penerapan model cooperative learning tipe snowball drawing yang merangsang aktivitas motivasi siswa dan menantang siswa untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran dengan cara aktif mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan belajar yang dirancang, diduga akan dapat meningkatkan hasil belajarnya dan terbukti ya. Bagi siswa kelas Rumia 1 SMA Negeri 1 Gombong pada semester 1 tahun pelajaran 2013-2014, penggunaan metode cooperative learning tipe snowball drawing terbukti memiliki kelebihan. Terbuktinya dapat meningkatkan antara lain keaktifan siswa, hasil belajar siswa, dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Ada peningkatan. Implikasi yang ada secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diterapkan di dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar dan perkembangan ilmu serta penelitian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu cara memecahkan masalah pembelajaran, terutama untuk meningkatkan hasil belajar, termasuk dalam pencapaian KKM. Dan dapat pula dijadikan alternatif meningkatkan keaktifan dan perhatian serta minat para siswa dalam mengikuti pembelajaran, terutama bagi mata-mata pelajaran yang sementara ini anak ngerasa kurang ada minat, mengingat tidak termasuk pada mata pelajaran ujian nasional. Saran, berdasarkan kesimpulan dan indikasi, kami menyarankan: pertama, metode pembelajaran dengan model cooperative learning tipe snowball drawing dapat dijadikan alternatif model pembelajaran pada mata pelajaran PPKN yang selama ini tadi dianggap kurang penting karena tidak termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, dan pembelajarannya selama ini menggunakan model pembelajaran
yang dirasakan kurang menarik dan menantang karena tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. 2. Jika memungkinkan, guru dapat menggunakan metode cooperative learning tipe snowball drawing pada materi yang lain. Diharapkan guru dapat mencobakan metode lain untuk memecahkan masalah pembelajaran, terutama dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Ya, itulah paparan kami, presentasi kami terhadap hasil penelitian. Dan saya kira cukup. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah tadi yang akan kami hanya berikan sedikit saran saja itu karena saya tidak melihat hasil ininya, sehingga di sini ada kajian teorinya tidak dilakukan. Ya, kami bersaran menyarankan kalau bisa pada laporan hasil ini ada kajian teori sedikit saja, terutama adalah memberikan sintak pada konsep snowball drawingnya itu, karena belum tentu yang seluruh peserta seminar sintaks dari snowball drawing itu yang gimana. Itu akan lebih baik kalau diberikan. Itu hanya salah saja. Dan kemudian informasi juga, sekaligus informasi untuk teman-teman juga, karena itu kesempatan yang baik, di mana kami kan berencana memasang ruang kurikulum di situ di sebelah. Itu nanti ada untuk waka dan stafnya kurikulum di situ, dan kemudian scanner dan tugasnya. Kemudian nanti saya harapkan ada TRRC yang di situ. Ada Teacher Resource and Reference Center, dan di situ akan kami siapkan buku-buku referensi untuk menulis tulisan ilmiah. Harapan kami bisa terwujud pada tahun yang akan datang, dan sekaligus nanti kami berencana akan ada restitusi biaya penelitian. Artinya kalau sudah miti baru iya, orang di Indonesia itu orang bukan tidak jaminan. Kemudian nanti penyelenggaraan seminar akan dibiayai oleh sekolah. Terima kasih. Ini saran nanti hanya satu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan metode ini karena jelas tidak membosankan, Pak. Kebetulan kami sama satu campaign dan pemasaran. Tapi kami ingin beberapa menanyakan, Pak, karena saya ingin juga mencobanya. Jadi yang pertama tentang kalau peningkatan nilai jelas karena di situ ada. Tapi aktif itu peningkatan aktifnya bagi saya masih abstrak, Pak. Iya, masih abstrak. Karena tidak ada ukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang waktu. Di situ sebutkan tidak ada waktunya, gitu, Pak. Mulai kapan? Hanya semester 1 hak dan ada ya hak dan kewajiban. Padahal satu KD itu dengan metode yang seperti itu mungkin kan harus ada waktunya berapa hari. Kemudian yang terakhir adalah kondisi nilai sebelum dan sesudah. Apakah itu diambil dalam satu materi? Misalnya kemarin belum pakai metode itu nilainya sekian. Tapi setelah pakai metode ini nilai naik, itu hak dan kewajiban yang sama. Nah, kalau menurut saya juga mungkin dengan kada atau soal yang sama pun, misalnya tanpa metode snowball saja mungkin bisa, karena mungkin sudah pernah diulangkan gitu, Pak. Itu bukan kami 3 materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bo. Saya sangat tertarik dengan metode pembelajaran kooperatif ini dengan model snowball drawing. Yang perlu saya tanyakan di sini, Pak, namun lebih krusialnya yaitu pada bola-bola pertanyaan itu. Apakah pertanyaan itu disusun oleh siswa sepenuhnya
atau by design kita. Karena kita punya tujuan bahwa kita harus punya dapat melampaui target sesuai silabus dan sesuai dengan indikator. Lalu yang kedua, ini kan snowball drawing itu kan anak melemparkan bola-bola ke teman-teman. Apakah boleh? Mungkin ini akan jadi riuh, memang riuh menyenangkan. Tapi mungkin untuk lebih dengan mendesain tidak terlalu dia tetap dengan. Apakah boleh dengan bola-bola itu dikumpulkan di atas meja, lalu siswa-siswa itu mendatangi untuk mengambil salah satu. Nah, karena saya juga tertarik, mungkin ini bisa dipakai juga di dalam pelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Eko Sutanto, sarannya terima kasih. Kami akan tindak lanjuti dan sebenarnya di dalam lengkapnya itu ada langkah-langkahnya dan bahkan itu sudah kami modifikasi dari snowball drawing standar. Modifikasinya pertama untuk membangkitkan rasa nasionalisme karena ini kepentingan BPKN, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus tadi ada sanksi dengan menyanyikan lagu wajib, di mana sanksi itu tidak hanya menjadi tugas ataupun hukuman bagi yang tidak menjawab, tapi bagi kelompok, sehingga si anak ini nanti akan ikut merasa malu atau merasa katakanlah ya nggak enak dengan teman kelompok lain kalau dia nggak bisa menjawab, sehingga bahkan berusaha untuk menjawab. Tapi sudah ada langkah-langkah snowball drawing yang ada dalam penelitian ini secara lengkap dan bahkan kami sudah modifikasi. Kemudian menanggapi informasi, kami sangat mendukung dan sangat setuju sekali. Bahkan insya Allah nanti kalau itu sudah terrealisasi Pak, buku saya yang selama ini kami miliki akan kami sumbangkan ke situ. Ya, bukan apa-apa karena itu saya yakin akan lebih bermanfaat karena kami punya beberapa referensi baik itu yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris karena ada tuntutan waktu kami menempuh S2. Silakan, dan kami sangat mendukung. Terima kasih sekali dan ini menjadi angin segar bagi kami, bagi kita guru SMA Negeri 1 Gombong atas dukungan daripada pihak sekolah untuk memberikan ya semacam dukungan untuk peningkatan sumber daya manusia. Walaupun selama ini kami juga sudah mendorong untuk itu dilaksanakan dan bahkan kami pernah mengajak beberapa rekan untuk melakukan suatu upaya pembimbingan pembuatan karya tulis yang waktu itu kita akan pakai link dengan LPMP mengingat yang menilai adalah LPMP dulu. Tapi kalau sekarang itu LPMP tidak, nah ini akan ada kerepatan. Harapan dulu apa? Asumsi saya kalau yang membimbing itu yang nantinya menilai, ya jujur saja mohon maaf Pak Bang. Ini kami juga punya misi seperti itu. Jika kami sangat berharap kemarin itu memohon Pak Bambang suatu tim penilai kabupaten untuk hadir di sini bisa secara pribadi, itu harapannya juga begitu. Kalau ada saran-saran yang sudah ditindaklanjuti oleh tim penilai yang nantinya akan menilai, harapan kami akan lebih memuluskan proses, terutama bagi teman-teman. Karena kalau saya harus ke Jakarta, bila teman-teman ini kemudian ada implikasi positifnya. Dan kami mendukung Pak, insya Allah nanti kami ikut berpartisipasi dalam pembuatan ya teacher corner ataupun apa bentuknya itulah, sehingga Bapak Ibu guru seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah wajib hukumnya untuk melakukan karya tulis. Yang kedua dari Pak Walid, terima kasih atas tanggapannya. Kondisi nilai setelah dan sesudah itu tampak sekali karena memang hasil penilaian. Kemudian aktivitas itu untuk mengukurnya bagaimana? Kami menggunakan tabel atau katakanlah menggunakan observasi. Ya, ada instrumen untuk observasi. Ya. Di file kami memang kami di situ tidak kami sampaikan karena itu sebagai makalah. Di penelitian kami ada itu namanya atau berupa format observasi untuk menguji keaktifan. Di antaranya keaktifan
masukan anak di dalam membuat soal ini, sekaligus menjawab Pak Bobi bahwa soal itu dibuat oleh masing-masing siswa, bukan kelompok. Setiap siswa membuat pertanyaan berdasarkan materi yang kita ajarkan. Jadi tidak ada kelompok. Ya. Jadi setiap siswa. Sehingga aktivitas anak yang kami nilai atau kami amati, pertama adalah keaktifan dalam arti membuat soalnya, kemudian menjawab pertanyaan, dan yang ketiga ada anak sekaligus membuat dan menjawab. Karena ada anak yang kadang-kadang pernah Pak, yang dilempar itu bola kosong. Berarti memang dia tidak membuat pertanyaan. Itu bisa terjadi karena dia buat soal sendiri, kemudian digulung sendiri. Kemudian sekaligus menjawab Pak Bobi, teknik pelemparan itu kita memang atur. Ya. Kelompok satu melempar dulu kemana? Sehingga dari kelompok 8 kelompok nanti itu akan terbagi secara merata. Ya. Tidak pada satu kelompok saja. Jadi bola pertanyaan, misalnya kalau dari 8 kelompok atau maaf dari anggota 8, satu kelompok ada 8, itu nanti akan terpecah menjadi ke 3 kelompok yang lain, menyebar. Ya. Nanti pada kelompok kecil juga begitu. Karena tinggal 4 anggotanya, 4 siswa satu kelompok, ada 8 kelompok. Maka pertanyaan di kelompok itu yang jumlahnya 4 tadi juga akan tersebar ke sana. Yang sudah menerima ini tentu saja nanti akan ganti yang lain, sehingga tidak pertanyaan dari satu kelompok itu tidak mengumpul pada kelompok tertentu saja. Dan anak yang sudah menerima bola kertas atau pertanyaan dari kelompok lain tidak boleh dilempar lagi. Ini untuk menghindari adanya satu perasaan sentimen untuk melempar pada satu anak dengan harapan kena sanksi, karena mungkin dia tahu anak ini punya kelemahan atau kemampuan yang kurang. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Itu kami pada waktu untuk mengukur keaktifan siswa, kami menggunakan semacam instrumen observasi berupa aktivitas siswa. Kemudian tentang tesnya atau katakanlah pertanyaan, pendidikan ini memang handal dalam satu tadi, dilakukan dalam 2 pertemuan dengan soal uji. Setiap selesai kemudian kita adakan tes, itu berbeda antara pertama dengan yang kedua, walaupun secara kisi-kisi masih sama. Ya. Karena kenapa kisi-kisi masih sama dan katakanlah materi karena masih sama, karena memang tadi kan yang kita lihat bagaimana peningkatan hasil belajar. Soalnya saja yang statementnya itu yang berbeda, tapi materinya tetap. Karena itu memang terlihat, ada efeknya tidak. Nah, materi kami tetap samakan khususnya soal tadi, karena ini saya yakin dengan adanya uji sebelumnya, uji validitas, reliabilitas, dan konstruk tadi, kisi-kisi itu sudah valid. Ya, yang sudah kami lakukan dengan uji tadi, soal-soal yang kami gunakan itu insya Allah valid, bisa mengukur pada yang sebenarnya. Saya kira itu tadi jawaban mungkin sudah semuanya, termasuk tadi Pak Bobi pertanyaan tentang cara melempar dan siapa yang membuat pertanyaan. Itu tidak by design Pak, karena memang justru aktivitas anak yang kita munculkan, hanya kita kan sudah membatasi materinya. Ya, satu contoh bentuk pertanyaannya menyebutkan hak apa di pasal berapa, implementasinya dalam kehidupan seperti apa. Jadi tidak hanya ukuran dalam arti kognisi saja, tetapi juga implementasi pasal itu, hak itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kalau salah itu tadi sanksi. Segera begitu. Terima kasih atas tanggapannya. Waktu sebelumnya saya kembalikan pada Mandara. Demikianlah tadi jawaban dari pemakaran berkaitan dengan laporan yang sudah disampaikan kepada Bapak Eko selaku Kepala SMA di Komo Sarati, dan pada saat ini seperti menanggung jawab dari kegiatan seminar ini dan penjamin mutu dari kegiatan seminar pendidikannya di sekolah.
baik pemerasaran, moderator, dan peserta yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah presentasi dari pemaparan pertama sudah dilaksanakan. Kami kelompokkan menjadi dua dalam pembahasan tersebut. Nanti yang detailnya sudah kami mencoba mengkorek dan melipat karena ini sudah diberikan sebelumnya, jadi kami agak cukup nanti moga-moga tidak menyurutkan dari peneliti yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dari judul sudah memenuhi syarat tentang judul. Panitia sudah ada dua variabel berikat dan variabel bebasnya. Dan dalam hal ini hasil belajar tadi dari untuk mendapatkan data tersebut berdasarkan dari alat tes yang sudah dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita kembalikan pada PTK, bahwa PTK adalah merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi untuk analisa tidak harus seperti yang tadi dilakukan pakai uji statistik yang ada di situ. Bapak Ibu, sebenarnya di sini kredibilitas data yang ada, istilah dalam penelitian kualitatif, nanti validitas bisa dipakai juga, kredibilitas dari data yang dicapai ataupun kredibilitas dari sebuah penelitian itu sendiri nanti didasarkan atas triangulasi data. Artinya didukung oleh beberapa data dari penelitian yang ada. Tadi sebenarnya di dalam alat tes untuk hasil belajar sudah bisa dengan satu guru itu membuat kisi-kisi. Yang berikutnya sudah dilakukan oleh profesional. Profesional di sini yaitu guru yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Artinya guru itu membuat kisi-kisi dengan soal yang sesuai dengan materi itu sudah cukup. Karena kepentingan alat tes ini bukan untuk generalisasi. Tadi yang disampaikan untuk generalisasi, jadi nanti kami mohonkan malah yang lampiran yang ada uji-uji itu dihilangkan saja, malah kisi-kisi sama soalnya saja. Itu yang pertama. Sehingga kalau begitu teranalisa bahwa ini penelitian kuantitatif malah belum dicoret. Karena tidak semua guru mampu sampai tingkat ke situ. Sehingga memang disederhanakan, sehingga Bapak Ibu tidak harus pusing-pusing. Cuma data aja, nilai, terus ada jumlah di rata-rata, maksimum berapa, minimum berapa, tapi ada ketercapaian KKN, dan mungkin kalau ada disimpan lagi standar deviasi di lulus komputer ada misalnya. Tapi itu tidak, itu opsional. Yang paling penting di situ punya muncul ada rata-rata dari tagihan tersebut, karena itu yang nanti akan membunyi-bunyikan tentang peningkatan yang ada. Tujuan dari menganalisis sampai hasil belajar rata-rata itu nanti untuk bunyikan, untuk membanding-bandingkan antara siklus 0 tadi Pak Karyono menggunakan model prasiklus, ya, jadi nanti bisa dilakukan model prasiklus, atau nanti Bapak Ibu juga misalnya ada yang melakukan bisa dengan pretest activity, maksudnya tes tapi sebelum melakukan tindakan. Materi yang akan dicapai selama penelitian itu rampung gitu, diteskan di awal. Sehingga nanti pada saat siklus 1 kan sudah sebagian dibelajarkan, tahu nilainya mungkin akan itu, terus nanti siklus 1 sampai 2 itu diteskan di awal. Itu akan lebih tidak memakan waktu. Saya cukup senang dengan menggunakan itu. Bapak Ibu alat tesnya sudah disiapkan, kan tinggal diteskan, nanti setelah itu diteskan siklus 1, siklus 2. Nanti akan ada peningkatan.
Itu yang pertama untuk tentang tadi data yang khususnya untuk hasil belajar. Berikutnya untuk deskripsi yang ada nanti tabelnya, walaupun di situ baru siklus 0 atau siklus 1 maupun 2, karena ini bersiklus 2, berarti kami mohonkan untuk menyediakan 3 tabel. Pertama, tabel yang siklus 0 sudah ada siklus 0, siklus 1, 2, tetapi 1 dan 2-nya kosongin. Nanti pada waktu di siklus 1 berarti ada 0 dan 1. Nanti kalau siklus 2-nya ada 0, 1, dan 2. Iya. Sehingga nanti, tentang peningkatan langsung bisa tidak lepas-lepas. Buat berjenjang. Iya, berjenjang itu pokoknya tabelnya dibuat lengkap, mau 3 siklus ya nanti ada 40. Nanti, tapi misinya bertahap. Karena dalam hal ini kan pelaksananya juga nanti prakteknya juga mestinya Bapak Ibu setelah ada tagihan segera dianalisis, melangkah sebagai pijakan refleksi untuk melakukan penelitian untuk siklus berikutnya. Berikutnya untuk tadi ada hasil penelitian yang ada. Sebenarnya di dalam, kalau kami menyampaikan hasil penelitian sudah merupakan statement dari itu. Jadi lebih bagus tadi yang ada grafik dan lain sebagainya masukkan ke pembahasan saja. Iya, ini masukkan ke pembahasan. Sehingga nanti dalam hal ini, dalam hasil penelitian tadi untuk membenang-merahkan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan. Nah, ini hasil penelitian di situ. Nanti dicuplik lagi hasil penelitian itu sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulan juga tidak harus panjang lebar. Yang penting bisa menjawab yang tadi, hipotesis tindakan maupun tujuan-tujuan itu satu-satu benang merah tadi, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, tindakan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sehingga nanti orang membaca, oh ya, nanti juga akan dibaca seperti itu. Coba nanti akan dilihat rumusannya, tujuannya, hipotesisnya, hasil penelitian, dan simpulannya seperti apa. Nanti nyambung. Berikutnya simpulan nanti tinggal mengambil aja, ngambil yang dari hasil penelitian. Cuma dikurangi sedikit mungkin malah. Kalau di hasil penelitian ada lebih panjang, nanti itu malah dikurangi sedikit. Berikutnya tentang lampiran yang ada. Kalau masih bisa diupayakan, pertama untuk dokumen seminar ini, nanti lampirkan salah satu, syukur didukung dengan dokumentasi foto dan movie-nya. Movie-nya bisa dikemas menjadi sebuah seperti presentasi yang jalan sendiri gitu boleh. Kami sudah mencoba dulu pertama dengan Firetalk, setelah keduanya ahli TIK-nya sudah mencoba untuk membuatkan selama presentasi sampai dengan akhir. Misalnya terlalu panjang ya di masing-masing itu, masing-masing presenter sampai ke pembahasan. Berikutnya dari data analisis, kalau halamannya sudah banyak, hasil lengkap penelitiannya tidak harus masukkan pada laporan utama, potong aja yang bagian bawah tadi, yang cuma rata-rata sampai itu, sehingga nanti di situ pembacaan juga tidak akan membaca detail. Tetapi memang kalau halamannya mungkin dikira masih kurang, boleh saja itu dimasukkan ke situ, bahkan lagi menjelaskan nilai si A berapa, nilai si B berapa, itu bisa tambah 2 halaman misalnya itu cuma trik aja. Tetapi kalau memang halamannya sudah sampai 70, itu malah nanti jadikan lampiran aja data nilai lengkapnya di belakang. Jadi hasilnya yang analisisnya. Iya. Gitu. Tapi kalau peneliti awal misalnya mau menyelidikan waktu nambah halaman jadi mencapai 50 ya nggak apa-apa. Iya, karena kalau tidak mencapai 50 halaman ya bisa jadi masih diragukan. Tapi terlalu banyak halaman juga
juga nanti ketidakbermanfaatannya pokok terlalu banyak. Berikutnya tentang hasil nilai siswa tadi yang siklus 1, siklus 2 dan siklus 3, Pak. Jadi di samping nilai yang dalam tabel ada bukti otentik assessment dari beberapa anak. Siklus 1 seperti dijejer. Siklus 1 Ahmad, siklus 0, 1, 2. Terus apa lagi jejer terus. Sehingga nanti peneliti akan melihat penilai akan melihat, oh iya ini temuan nilainya ada sesuai dengan nilai yang ada di dalam tabel itu. Misal 8 ya sini 8. Di lampiran. Iya, di lampiran saja sini. Berikutnya juga mungkin kalau perlu, kalau media tadi dokumentasi lagi, kadang-kadang ini yang banyak kehilangan event Bapak Ibu. Pada saat atlet melaksanakan tidak dipotret. Ya. Padahal nanti foto itu mungkin kumpulan foto banyak boleh di album nanti di belakang lampiran tetap kumpulan foto kegiatan. Tetapi nanti Bapak Ibu ambil beberapa foto yang dimasukkan ke dalam bagian acting, yaitu pembahasan laporan di dalam bab 4, tapi di actingnya berikan di situ dinamai gambar berapa, Pak siapa sedang melakukan apa. Syukur nanti itu kan karena actingnya kan berarti menjelaskan tentang kegiatan itu. Iya, termasuk kalau sempat lagi mungkin bisa jelaskan kelompok sana menjawab soal, memberikan soal tentang apa di figura dengan itu, sehingga nanti dari anak A memberikan pertanyaan ini jawabannya apa dari hasil diskusinya seperti apa. Itu akan lebih greget lagi ke sana. Berikutnya tentang tadi disinggung tentang variabel keaktifan. Memang kami lihat di sana berdasarkan pengamatan cuma ya checklist atau apa gitu ya. Tetapi kalau memang nanti karena ini merupakan cuma data sekunder tidak masuk di dalam variabel penelitian, tetapi kalau masuk dalam variabel penelitian misalnya tadi snowball meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa, berarti Bapak harus menyediakan instrumen penagihan tentang keaktifan. Iya, karena tidak, ya masih dimaklumi. Iya, cuma karena judulnya tidak ada, itu merupakan data tambahan dari itu. Kalau ada, berarti nanti Bapak Ibu perlu untuk membuat kuesioner, boleh. Misalnya dengan ini yang SS-nya sangat setuju, ragu-ragu tidak setuju. Contoh kalimatnya misalnya, saya melakukan kegiatan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tadi BKN. Nanti sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju misalnya. Nanti ada skornya. Misalnya yang skor sangat setuju, kalau yang positif berarti 5, tapi nanti kalau membuat instrumen nanti paruh-paruh yang positif dan yang negatif. Dibuatkan kisi-kisinya dulu. Setelah itu pernyataan-pernyataannya apa? Kalau ada 10 ya 5 positif, 5 negatif. Sehingga nanti tidak ada siswa yang ngabur. Misalnya ini terus semua, tidak ada. Jadi mempelajari betul-betul, mencermati. Nah setelah itu dianalisa seperti penelitian kuantitatif di sana. Nanti akan ketemu di sini kriteria tentang keaktifan. Nanti dihitung, nanti dia mendapatkan skor berapa. Misalnya Bapak Ibu mau detailkan lagi ada misalnya skornya di sini ada skala, misalnya sangat tinggi berapa ke atas, terus tinggi berapa atau terus cukup tinggi dan lain sebagainya. Cukup aktif, misalnya sangat aktif, kurang sedang itu terus ya monggo nanti membuat skala-skala seperti itu. Itu kalau masuk di dalam variabel penelitian. Kalau tidak ya tidak. Tapi nanti misalnya karya berikutnya mau meningkatkan keaktifan dan keaktifan itu ya perlu untuk instrumen penagihan dari kegiatan tersebut. Jadi nanti kan ada lanjut. Ya, jadi saya kira sudah banyak tadi
yang kami sarankan, dan juga tidak hanya nanti di presentasi ini, mungkin yang lain-lain. Dan di sini juga nanti ada beberapa pengesahan-pengesahan, yang pengesahan di sekolah dan pengesahan yang di luar sekolah. Tadi saya sudah kopikan ke Bu itu ya, nanti ya Bu Tias. Contoh misalnya pengesahan yang ada di sekolah, tidak sekadar munculkan misalnya dalam pengesahan ini karya tulis ilmiah yang berjudul bla 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 bla, ini telah diseminarkan di sekolah Kabupaten Kebumen, disahkan oleh kepala sekolah dan telah didokumentasikan di perpustakaan. Pada hari apa di perpustakaan sekolah, terus nanti di situ ada kotanya, terus peneliti siapa, terus di bawahnya ada tentang kepala kampus dan mengetahui atau mengesahkan kepala sekolah. Itu lembaran satu lembar malah praktis. Mungkin bisa jadi ada di sini dengan pernyataan ya nggak apa-apa, tapi kalau saya senang untuk pengesahan sekaligus yang ada tadi, yang penting ada bunyi-bunyian itu tadi Pak. Iya. Terus berikutnya yang di luar itu nanti ada formnya, misalnya pengenalan karya ilmiah judul bla 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 disusun oleh, ini juga sama, karya tulis ini telah diseminarkan di mana, terus sama punya yang syaratnya kan karya tulis yang ini kan diseminarkan di sekolah, disimpan di perpus, disahkan oleh kepala sekolah sebagai salah satu karya itu. Jadi itu sudah 3 hal ini, kalau ada bunyi situ ya berarti kalau itu nanti sah. Nanti kalau sudah sekarang terlanjur jilid, pengesahan yang di luar bawa lembaran, nanti selesaikan aja. Termasuk berita acara seminar yang ini plus dokumen pelaksanaannya. Kalau itu muncul, insya Allah ya kan semuanya sudah dilaksanakan dan itu berarti sudah ada foto dokumentasi. Oh ya lagi, Bapak Ibu, biar nanti tidak terjadi duplikasi, mungkin dalam setting penelitian kan di sana ada tempat ya. Tempat, coba Bapak Ibu juga masukkan foto SMA. Iya, SMA negeri profilnya, sehingga orang akan copy paste nama sekolahnya, gambarnya nggak bisa. Lagi di samping itu profilnya juga akan beda, mungkin visi misi tujuan sekolah itulah. Minimal itu nanti sehingga seandainya ada duplikasi, kan kadang-kadang ada orang yang copy paste gampangan Prof, ternyata bukan sekolahnya gitu. Gambarnya Pak Kardion, waduh profilnya itu orang sidar, lah ubah gitu. Ya. Jadi itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi untuk di samping itu berarti untuk menyatakan sebuah keaslian. Mungkin pernyataan yang dikatakan bahwa ini asli, urung mesti asli tenan. Tapi yang harus ada fotonya dan pelaksanaan foto tadi aktingnya asli. Orang-orang itu kan tidak ada surat-surat itu pun asli ini sudah. Jadi itu. Iya, tidak diragukan. Untuk itu kami memang menyarankan untuk setiap kali, karena komunikasi antara pengusul dengan Jakarta kan jauh, tidak bisa omong-omongan. Nah, omongannya lewat itu tulisan, diwakili gitu. Sehingga orang usah takut tanya pada peneliti, di dokumen penelitiannya, nggak usah langsung semua dipenuhi. Dan nanti kalau sudah berjalan, saya kira tidak susah. Nanti tim worknya akan berjalan sendiri. Ada membuat SK, sudah membuat cap, sudah itu, termasuk sertifikat barang sudah itu, sudah kegiatannya. Cuma nanti kepala sekolah menambahkan keterangan bahwa si A telah melakukan seminar sebagai apa, mengikuti seminar sebagai peserta. Paling tidak lumayan dapat 0,1 peserta. Nanti ada prasarannya 0,2. Tapi kalau terus menerus, dan yang revisi terakhir kalau nggak salah juga pengembangan diri yang ada harus ada unsur kegiatan kolektif gitu. Tapi sekarang maunya bisa mencapai itu ya masih dimaklumi gitu. Iya. Kalau besok-besok sepertinya kalau dicermati ada unsur
kegiatan kolektif. Pengembangan diri kan ada dua hal, diklat fungsional sama kegiatan kolektif. Kegiatan kolektif salah satunya seminar ini juga kegiatan kolektif. Jadi nanti seminar di sekolah sangat efektif dalam rangka memang tujuannya untuk memberikan sebuah situasi ilmiah, membangun keilmian di sebuah institusi. Gitu. Jadi kalau itu tidak tercapai, berarti ya percuma saja. Kalau kadang gini nanti ada yang memicu lagi, moga-moga ada peningkatan sehingga nanti Pak Eko bisa nyusun upaya meningkatkan profesi atau guru bisa melalui seminar pendidikan. Tahun ini semester ini 3, semester besok jadi 6, meningkat berarti Pak. Sudah meningkat, digrafikkan juga. Atau paling tidak menjadi makalah Pak. Makalah berupa ya hasil gagasan maupun ide yang ada itu. Kajiannya jelas data-datanya sudah ada. Sainnya tidak itu. Berarti yang di poin F apa ya? Yang makalah yang nilainya cuma 2 mungkin. Tidak apa-apa. Bukan PTS tapi kan data-datanya asli. Foto-fotonya hasilnya nanti hasil gurunya dan itu kan jadi ya benar-benar. Ya. Saya kira itu, dan nanti monggo ini ada beberapa tulisan-tulisan yang itu kalau bisa dilakukan, terutama misalnya terutama foto-foto memang walaupun data-data ini itu tadi bisa membantu tentang keaslian sebuah itu. Ya sudah ada semua hasil siswa terutama. Tadi nanti daftar itu nilai otomatis kan menilainya dari lembar jawab siswa gitu. Dan lembar jawab siswa berikan ada 5 atau berapa itu dari siswa yang sama di siklus 1 dia berusia awal 1 dan 2. Saya kira itu Bapak Ibu khususnya untuk pemerasaran, terima kasih dan semoga saja bisa menindaklanjuti dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi virus bagi SMA Grobong, tapi virus yang baik. Kami bertiga akan mencoba untuk menyebarkan virus. Oh ya, betul kreatif. Penting Pak. Penting ya. Karena syaratnya ada kepala sekolah. Iya betul. Mudah-mudahan virus ini nanti benar-benar menjadi virus yang menyebar pada Bapak Ibu sekalian, ya. Sekalipun kami ya terus terang saja harus berjuang dengan rekan yang nanti akan presentasi untuk memulai yang baik, karena kami sadar mengawali suatu hal yang baik memang berat dan sulit. Tapi mudah-mudahan awal yang baik ini nanti berimbas untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kami sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada berkah bagi SMA Negeri 1 Grobong. Apa yang kami lakukan ini nanti akan bisa meningkat dan menjadikan hal positif bagi semuanya, terutama bagi kemajuan SMA Negeri 1 Grobong yang kita cintai. Dan terima kasih sekali dan kami menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Bambang selaku pembahas, dan Bapak Ibu panitia. Walaupun ini kemarin panitia hanya jawilan, tapi alhamdulillah dengan aktif dan positif menanggapi sehingga terjalinlah suatu kerjasama di antara kita, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu sekalian yang telah membantu kami. Dan kepada peserta sekali lagi terima kasih atas segala tanggapannya. Mudah-mudahan ini akan menyempurnakan daripada karya tulis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.